Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah menyediakan waktu dan saya akan memberikan materi ini berurut dengan Bu Suhaila, yaitu rancangan aktivitas tutorial, payungnya, kemudian nanti yang satnya Ibu Suhaila. Karena itu menyangkut detail pada pertemuan selama 8 kali pertemuan mau ngapain. Saya hanya akan mengulas yang umum saja. Teman-teman tutor semua sudah membuat ratsat. Tapi ada yang paling ciri paradigma di UT ini adalah peta konsep. Itu artinya apa? Pada saat menyampaikan tentang RAT itu selalu dimulai kan ada peta konsep. Yang nggak ada peta konsepnya ya tidak saya rekomendasi ditandatangani, karena boleh dilihat kalau di modul buka pertama akan ada peta konsep. Nah kalau ditanya, ya ini bagian dari sebuah perguruan, ciri salah satunya yaitu. Terus ada yang nanya, kebetulan tutor ini bukan dari latar belakang pendidikan, Pak ini peta konsep itu apa? Kalau katakan sebuah perguruan silat, ada yang namanya itu kaidah yang harus dijunjung. Nah kita itu peta konsep. Kenapa? Paradigma teoritisnya bahwa dengan peta konsep diharapkan terjadi ada satu pemahaman yang komprehensif tentang sebuah topik dalam kaitan dengan topik-topik lain. Itu sebagai pembuka. Baik, tujuan untuk RAT ini saya ulas kembali barangkali. Jadi tujuannya satu, sebentar balik dulu ini kecepatan ya, menjelaskan pengertian, manfaat dan format rancangan aktivitas tutorial ya. Jadi mohon sebagai tutor mesti tahu tujuannya, kemudian kenapa sih kita mesti mengembangkan RAT. Nah dari RAT itu kita akan menghasilkan kit tutorial. Kit tutorial itu ya jadi satu, ada RAT, ada SAT-nya. Nah ini dikembangkan di UT juga belum lama ini, kira-kira 4-5 tahunan lah. Yang tadinya masih Thingsliver. Sekarang kalau yang di UT-nya sendiri, di tutorial online, kita sudah ada panduan baku. Dan semua dosen, termasuk saya, Bu Suhaila, itu juga ngisi tutorial online ya. Saya cuma bisik-bisik kalau teman-teman itu udah baca tutorial online, panduan, oh tambah jelimet. Kita bilang pelan-pelan, asal ini aturan main yang menjadi tuntutan sudah bisa diikuti oleh para tutor, alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya ketemu. Bahkan berkembang pula nanti teman-teman tutorial ini, saya pikir nanti bagian siapa yang akan menjelaskan. Kalau sudah di data ini sudah ada ijazah, ada transkrip, syukur. Jangan sampai nanti ada orang bergelar S2 tapi mata kuliahnya nggak relevan dengan yang disampaikan. Nah, ya itu kan ajaib. Nah, itu kita juga akan lakukan pembenahan. Misalnya, maka mereka yang S2-nya itu ya teknologi pendidikan, itu mata kuliahnya jelas itu. Kalau nanti harus mengajarkan apa, ada. Seperti Bu Suhaila harus mengajarkan tentang psikologi perkembangan. Memang di S2 TP ada yang namanya psikologi perkembangan, ya kompeten. Nah ini yang repot nanti S2-nya entah apa, ngajarnya statistik. Begitu ditelusuri, lo nggak pernah dapat mata kuliah statistik, cuma otodidak. Nah itu juga.
Oke, kita lanjutkan. Lanjut kit tutorial. Jadi kit tutorial itu intinya seperangkat rancangan standar tutorial yang harus digunakan oleh para tutor dalam melaksanakan tutorial. Jadi ini hukumnya pada saat Bapak Ibu nanti kalau sudah pandemi corona bubar, sudah boleh berinteraksi tatap muka. Kalau nanti teman-teman dari UPBJJ masuk ke ruangan, jangan terus gemeteran melintir. Yang ditanya pasti, mana kit tutorialnya? Ini. Nah itu. Jangan bilang, waduh kit tutorialnya ketinggalan segala rupa. Ya kalau sekarang mah belum nampak karena pakai web semua. Kalau web ya sebanyak kelas, tadi kelasnya ada 1.500 ya, repot. Ya, oke, kita lanjutkan. Teman-teman, belum dibaca ya. Jadi teman-teman ini yang lagi ikut pelatihan, jangan terlalu serius ya. Di tutorial itu tadi yang saya katakan, ada rat, ada sat, ada kisi-kisi tugas tutorial, dan ada bahan presentasi. Jangan lupa itu dijadikan satu. Kalau yang sudah ditandatangani, ya tolong dicek kembali. Kalau sudah mengikuti aturan baku yang dikeluarkan FKIPUT, oh itu jelimet nanti. Ini kalau ini yang dipaparkan udah bagus sudah. Kita lanjut. Baik, kita akan lihat tentang pengertian rancangan aktivitas. Ya ini sekedar mengulas kembali. Adalah bentuk perencanaan tutorial untuk satu mata kuliah selama 1 semester. Jadi kalau ibu itu megang 3 mata kuliah ya mesti 3 bikin rat. Nanti Bu Suhaila masuk, ya ratnya disatin lagi. Nah, itu ya. Ya memang nggak ada pekerjaan yang enak. Pasti ada yang komentar yang enak itu jadi supir itu. Enggak juga. Jadi supir kalau lagi nggak kepegang LL aja atau Pak Polisi ya. Kalau enggak, semua persyaratan mesti dipenuhi. Itulah kalau bahasa Jawa itu istilahnya wang sinawang. Nah, kita ngelihat profesi itu enak. Sekarang yang enak orang akan bilang, wah enak jadi orang kesehatan ngurusi pandemi corona. Enggak juga lah. Pas kena coronanya, wah, puyeng kita. Kita ini korban corona makanya jadi tuem kan. Kita lanjutkan gambaran garis besar program tutorial yang secara umum mencakup kompetensi umum, kompetensi khusus, pokok bahasan, metode pembelajaran digunakan, dan tugas tutorial. Pasti di antara tutor ada yang nanya, Pak, zaman dulu tuh tujuan khusus, tujuan umum, apa bedanya? Ada. Itu ada pengertian baku. Kalau tujuan umum itu kan masih kayak belum. Sekarang kan udah ada namanya kompetensi. Ini kita juga ya, jangan dikira yang tua-tua ini yang nggak belajar tentang kompetensi itu apa. Ada bukunya itu. Sayang saya waktu saya ngajar S2 itu di TP, bukunya tak kembaliin, kalau enggak ya itu. Ada tentang kompetensi itu apa gitu kan. Sekarang aturan bakunya penggunaannya, walaupun ya hampir deket-deket lah antara tujuan umum, kompetensi umum. Ya. Kita lanjut. Acuan bagi tutor di seluruh wilayah Indonesia agar pelaksanaan tutorial dengan baik. Kenapa? Karena kita menggunakan dana APBN untuk membayar honor tutor. Jangan lupa, teman-teman tutor yang diterima honor itu adalah dana APBN. Dana APBN itu persetujuan DPR. DPR nanya, untuk apa tutor? Nah, terus nanti sekali waktu ada anggota dewan, mana tutorialnya? Nah, tanya, mana kitnya segala rupa. Sistemnya sudah tertata dengan baik di UT. Karena itu, pelaksanaan tutor mata kuliah A, baik di Papua, di NTB, jelas harus sama rancangannya.
Bahwa nanti dalam prakteknya nyimpang itu soal lain, itu biasa. Karena memang apa yang berkembang di ruang kelas acap kali berubah. Saya masih ingat betul almarhum Wakil Bupati Waikanan yang merupakan tutor kita. Beliau cerita, kalau sudah memberi kuliah, wah paling rame Pak. Karena beliau menggunakan brainstorming persoalan-persoalan yang berkembang, kalau nggak salah beliau itu tentang pembiayaan publik. Nah, beliau ahlinya memang dari Unpad kalau nggak salah doktornya. Nah, beliau UGM, saya diingatkan dari UGM. Jadi beliau floor persoalan yang berkembang di dalam penyelenggaraan keuangan publik, wah tidak seperti yang direncanakan. Mungkin tadinya rencananya pertemuan ke-1 ABC, malah mungkin yang A tidak dibicarakan. Nah itu tuh barang biasa. Justru yang B, C berkembang lagi. Jadi dalam tutorial. Tetapi walaupun bahkan berkembang, tetap harus ada acuan. Nah yang berikutnya, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tutorial. So, UT ini lagi awal-awal kalau nggak ada rancangannya, masuk ya cuma saling perpandangan mata antara tutor dengan mahasiswa. Arep opo sing diomong ora jelas. Kalau sekarang udah, tutor harus menjelaskan ini. Tapi ini bisa saja akan berkembang sesuai dengan yang terjadi di ruang kelas. Lanjut. Nah itu ya, jadi format RAT. Nah, ini ada juga yang nanyakan, sudah siapa susahnya ngikutin. Ini supaya baku aja. Ada identitas RAT, nama mata kuliah, kode mata kuliah, nama pengembang, nama penelaah, deskripsi singkat mata kuliah, dan kompetensi umum yang mau diangkat. Ini anu aja, ini gambaran bahwa di dalam menulis RAT itu ada bahwa ini urut-urutannya itu soal teknis ya. Jangan terus berdebat, wah harus kode mata kuliah dulu, nama, nanya terus, telur dulu apa ayam dulu. Nah, kalau kita sudah pengen makan ayam geprek ya jangan mikirin telur, udah langsung ada ayamnya dikasih sambal. Komponen-komponen RAT, nah ini nomor urut kompetensi khusus, pokok bahasan. Ya saya kira teman-teman udah pada bikin mengikuti kaidah. Kita lanjut. Nah formatnya ya, salah satu format ini ada kayak beginiannya. Tapi jangan lupa sebelum ini lembaran depan itu ada peta konsep gitu ya. Ada Pak, saya lebih suka peta konsep taruh belakang, ya sudahlah itu mah soal keyakinan gitu ya. Tetap harus, karena nggak tahu dari Pokjar mana itu kami sudah minta persetujuan. Loh kok nggak ada peta konsep ya. Ini salah satu ciri dari UT, kebijakannya memang. Maka silakan bisa cek bahwa di modul itu mesti ada peta konsep. Kalau memang yang membuat peta konsepnya pas dengan uraian materi, itu orang kadang-kadang melihat peta konsep aja udah nyambung. Oh ini isinya bakal bagaimana. Oke. Itu ya, itu ada lihat ada kolom-kolom. Itu udahlah nanti itu di screenshot kan nanti bisa dicek lagi. Semua udah ngikutin. Ini mengingatkan kembali format. Kita lanjut. Ya ini langkah pengembangan. Nah kalau ditanya pengembangan itu kan gambarnya tadi. Nah ini langkah. Gunakan format RAT yang ditetapkan. Tadi udah kelihatan. Lengkapi identitas. Tadi udah nama mata kuliah, kode mata kuliah, SKS-nya berapa. Jangan lupa. Nama pengembangnya siapa. Ibu sebagai pengembang ya. Ini kita lagi punya cita-cita gimana kalau RAT ini kita bakukan ini. Kalau yang ahli bimbingan ini kumpulin terus dibikin SAT, dijual gitu kan. Jangan itu, ya nggak bener lah. Karena ini
Jangan terus nanti karena semester ini mata kuliahnya, nah itu namanya tidak berkembang. Mungkin ada perkembangan. Di dalam uraiannya apa yang bakal dikurangi, apa yang ditambah, tentu sesuai dengan perkembangan. Ya nggak bener lah kalau orang yang ada di Bandar Lampung, saya tahu persis guru-guru, misalnya mahasiswa PGSD. Terus dengan mereka yang ada di pelosok sana mana, Rawajitu atau mana itu, dibuatlah mata kuliahnya sama, lo kok kodo jelas. Karena pada bagian tertentu mahasiswa PGSD di Bandar Lampung kayaknya mungkin nggak perlu topik ABC, malah topik DEF perlu diperdalam sesuai dengan kondisi lingkungan. Itu ya, kita langkah pengembangan. Berikutnya masih langkah pengembangan ini. Tuliskan kompetensi umum, rumuskan, mudah-mudahan peserta tutorial nggak bosan lah lihat gitu ya, sambil produksi anak, produksi masakan, apa saja namanya daring. Kita lanjut. Nah, istilah komponen raja itu ada nomor kompetensi khusus. Nah, ini enggak bolak-balik aja kondisinya ya ini. Lanjut. Tadi ada komentar ini, yang mana ini bagiannya? Diulang lagi mana? Yang kata kerja operasional dan hanya satu kerja, nah, itu nanti disat lah. Itu Bu Suhailan. Nanti ya itu akan urai. Ini biar payung terlalu lama nanti ngabisin waktu. Lanjut. Oke, langkah-langkah pengembangan. Iya. Kompetensi khusus lanjutan. Oke. Pokok bahasan biasa itu ya. Oke. Guru-guru ini rata-rata terutama para tutor. Mudah-mudahan mayoritas tutornya adalah guru, dosen. Jadi udah biasa. Jangan lupa cantumkan daftar pustaka. Seluruh pustaka yang digunakan untuk menunjang bahan materi pokok, kemudian buku rujukan lain atau dari open resource UT, kemudian pertemuan tutorial berdasarkan kompetensi yang akan dicapai. Itu ya rancangan bentuknya itu. Nah, tinggal. Kalau yang belum paham ya nanti diskusi dengan teman-teman. Kalau mau dijelimeti ini sampai sore ya nggak selesai. Tapi kalau dipandang 5 menit ya rampung. Saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan. Ini masih ini setelah dikembangkan. Jadi setelah dimasukin ke dalam kotak-kotak gitu ya. Biar kelihatan ringkas, membacanya satu display ke kanan. Oke, terus tugas ini pengembangan rancangan aktivitas tutorial ya ini kepada teman-teman yang sedang mengikuti panduan rapat pembekalan. Lanjut. Nah, itu sekian Asmaradono. Dipersilakan Ibu Suhaila mulai akan menjelimetin. Nah, mohon untuk SAT itu mulai karena isinya itu yang penting yaitu di setiap pertemuan. Jadi kita bisa bayangkan 8 kali nanti tentu ada bagian 8. Pertemuan 1, 2. Biasanya pertemuan 1, 2 itu agak gesekan. Karena itu menyangkut pengaturan waktu. Mudah-mudahan peserta pembekalan tutorial kalau dibilang wah belum ngerti juga ya enggak juga. Nanti buktinya begitu dikumpulkan ya pada bagus-bagus kok. Sehingga ada yang nanya, ini gimana kalau miring ke sana, miring itu relatif. Saya kira dari saya sekian. Mudah-mudahan pembekalan ini walaupun sepintas lalu karena sudah biasa dikerjakan, saya hanya mohon nanti mata kuliah yang diasuh hendaknya memang di dalam transkrip ekivalen.
Saya kira sekian dari saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Hah? Oh iya iya. Iya, orang di bulan balik. Silakan kita. Ini lagi mimpi dengerin cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Baik, pada kesempatan ini teman-teman, Bapak Ibu tutor semuanya, saya akan menambahkan tadi masalah RAT sudah disampaikan oleh Pak Budi Kustoro. Nanti boleh Bapak Ibu pelajari kembali kalau kurang jelas. Dan di sini saya akan menambahkan tentang pengembangan satuan acara tutorial. Bagaimana pengembangan acara tutorial itu? Satuan acara tutorial tentu seperti biasa. Pembuatannya mesti seperti biasa, hanya saja mungkin ini akan terlihat secara webinar, namun segala sesuatunya akan tetap persis sama dengan ratsat yang sudah pernah Ibu lakukan pada saat tutorial-tutorial yang lalu. Nah, begitu juga yang tutorial akan datang ini, tetap Bapak Ibu punya laporan tentang ratsat yang harus sesuai dengan standar baku. Karena ini apa? Nanti juga akan kalau terlihat oleh ISO, diharapkan semuanya tidak ada yang kurang di dalam satu poin pun. Karena nanti akan tetap ada ISO yang memeriksa daripada salah satu diantaranya ratsat Bapak Ibu itu. Oleh sebab itu harus dibuat betul-betul sesuai dengan standar baku yang ada di UT. Lanjut Pak Sidik. Nah, tujuannya setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan itu, ya tentu saja Bapak Ibu sebagai tutor itu harus mampu mempunyai suatu pengertian, menjelaskan pengertian, manfaat, dan format satuan acara tutorial. Kemudian dapat mengembangkan satuan acara tutorial itu sebagaimana seharusnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Terbuka. Pengertian satuan acara tutorial itu adalah merupakan suatu rencana kegiatan untuk satu pertemuan tutorial. Jadi untuk satu kali pertemuan. Kedua, petunjuk rinci tentang proses pembelajaran yang dilakukan dalam satu kali pertemuan tutorial dari mulai pembukaan, penyajian sampai dengan penutup. Jadi itu yang ada di dalam satuan acara tutorial. 3, berisi informasi tentang tahapan, rincian kegiatan, media dan sumber belajar, serta waktu yang diperlukan dalam setiap tahap aktivitas tutorial. 4, berisikan rincian kegiatan tutorial, menggambarkan interaksi antara mahasiswa, tutor, dan sumber belajar sesuai metode tutorial yang dipilih. Kemudian kalau masalah metode tutorial yang dipilih itu tergantung daripada
situasi dan kondisi. Bisa lanjut Pak. Kemudian berikutnya pelaksanaan kegiatan tutorial. Pertama itu tutorial pertemuan ke-1. Itu membahas ruang lingkup materi mata kuliah yang ditutorialkan. Kemudian membahas kegiatan yang akan dilakukan mahasiswa selama tutorial. 3. Membahas sistem penilaian tutorial pada mata kuliah yang ditutorialkan. 4. Melatih mahasiswa untuk melakukan belajar mandiri terkait dengan pengelolaan waktu dalam mempelajari materi mata kuliah, membaca modul secara aktif, merekam hasil baca. Nah, masalah ini, mengelola waktu, membaca modul secara aktif, merekam hasil baca, ini betul-betul harus dapat ditekankan oleh tutor terhadap mahasiswa, supaya hasil yang terlihat nanti itu betul-betul akan ada dampaknya pada saat mahasiswa ujian. Jadi, ini harus ditekankan betul, supaya mahasiswa juga di dalam memberikan jawaban atau tugas-tugas nanti, tugas 1, tugas 2 itu betul-betul merupakan suatu hasil dari suatu proses kegiatan mereka dalam belajar. Kelima, itu tutor harus melatih mahasiswa untuk pandai merekam hasil baca melalui pengembangan peta konsep, penyusunan online dan outline, dan penulisan rangkuman. Jadi hal-hal ini kenapa tutor harus melatihkan kepada mahasiswa supaya mereka dapat mengembangkan peta konsep. Peta konsep ini merupakan suatu dasar untuk memudahkan mahasiswa itu di dalam belajar. Karena dalam peta konsep ini sudah mau tidak mau sudah berbentuk seperti flowchart. Mereka sudah dapat melihat apa ini tujuannya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipelajari secara garis besar di dalam peta konsep tersebut. Ya. Kemudian penyusunan secara online dan penulisan rangkuman. Ini penting, apalagi kalau mahasiswa rajin dengan merangkum mata kuliah yang dipelajarinya, ini akan memudahkan mahasiswa di dalam belajar. Kalau dia sudah merasakan mudah di dalam belajar, maka dalam saat UAS nanti ini tidak akan mengalami suatu kesulitan. Sudah dapat dipastikan nilainya akan ada kontribusi secara baik di dalam UAS tersebut. Berikutnya, tutorial pertemuan 2, ke-4, dan ke-6 harus membahas materi tutorial sesuai dengan RAT dan SAT pada kit tutorial, kemudian memberikan tugas partisipasi. Nah, petugas partisipasi ini sangat penting, karena apa? Ini akan membantu untuk mengaktifkan mahasiswa, mendisiplinkan mahasiswa, membantu memotivasi mahasiswa untuk mempelajari modul tersebut. Oleh sebab itu, mereka kalau tidak diberikan suatu motivasi, artinya di dalam partisipasi itu, maka mahasiswa cenderung tidak akan bertanya, cenderung diam, karena partisipasi itu pun ada nilainya. Kalau mereka tidak ada partisipasi, diam dan sebagainya, otomatis itu tidak akan sama dengan nilai mahasiswa yang berpartisipasi secara aktif dan berdisiplin secara aktif di dalam mengikuti tutorial tersebut. Kemudian, tutor harus dapat memberikan feedback. Kenapa feedback ini harus kita berikan? Ini dengan melihat suatu feedback hasil yang dicapai oleh mahasiswa, maka mahasiswa akan dapat mempunyai suatu motivasi yang lebih baik di dalam belajar. Oh, dia tahu kalau nilainya setelah diberikan feedback, nilainya hanya 30. Oh, ini berarti berikutnya saya harus meningkatkan cara belajar saya supaya menjadi 70 atau 100.
ini sangat penting ya, dikerjakan mahasiswa pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan ke-1, ke-2, dan ke-1, 3, dan 5 atau hasil latihan yang dikerjakan pada tutorial ke-1. Jadi tutorial pertemuan ke-3, 5, dan 7 itu membahas materi tutorial dan tugas partisipasi. Pemberian tugas tutorial ke-1, 2, dan 3, tutor mengarah kepada mahasiswa tentang cara mengerjakan tugas ya, di kelas atau di luar kelas, tapi mempunyai deadline pengumpulan yang jelas ya. Misalnya dikumpul dalam beberapa hari, 3 hari atau 1 minggu. Sebelum pertemuan berikutnya, tugas-tugas sudah dikumpul. Kemudian produk tugas tutorial. Ketiga, kriteria penilaian tugas tutorial. Kriteria penilaian tugas tutorial ini harus betul-betul dijelaskan kepada mahasiswa supaya nanti mahasiswa tahu. Kalau dia mendapatkan nilai rendah, nilai yang baik, sedang, atau nilai tinggi, ini adalah semua merupakan suatu hasil daripada mahasiswa tersebut. Jadi bukan rekayasa, bukan nilai pemberian atau nilai hadiah dan sebagainya. Karena suatu proses ini akan penting. Kita akan mengukur seberapa jauh daya serap mereka di dalam belajar. Kalau sudah diketahui berapa jauh daya serap mereka dalam belajar, maka ini akan terlihat nanti juga dampaknya pada saat kemudian tutorial pertemuan ke-8 membahas materi atau konsep yang belum dibahas. Jadi itu harus diingat. Pertemuan ke-8 itu adalah membahas tentang semua materi yang belum dibahas secara sekilas, kemudian membahas latihan materi LM atau di-download pada website UT, kemudian mengulangi pembahasan materi yang dianggap sulit. Jika mahasiswa ada suatu kesulitan, itu dibahas kembali. Berikutnya, mengidentifikasi keterkaitan antar konsep. Kelima, merangkum dan memberi penekanan pada konsep-konsep tertentu yang harus dikuasai mahasiswa. Penekanan pada konsep-konsep tertentu ini sangat penting karena supaya mahasiswa dapat betul-betul memahami isi daripada modul-modul yang dipelajari. Itu perlu, artinya tutor membantu mahasiswa untuk mengarahkan supaya dia bermotivasi, terpacu untuk belajar dengan baik. Komponen daripada SAT: 1. Identitas daripada tutor. 2. Tahap persiapan tutorial. 3. Tahap kegiatan pendahuluan. 4. Tahap kegiatan penyajian. 5. Tahap kegiatan penutup. Nah, hal ini sudah biasa yang biasa dikerjakan, tetapi saya kadang-kadang melihat daripada saat Bapak Ibu tutor ini, tahap persiapan itu apa? Absen dimasukkan. Sebenarnya kalau mengabsen itu tidak usah masuk, tidak usah, tapi tahapan yang lain apa yang dijelaskan. Kalau otomatis tahapan absen itu adalah merupakan hal yang pertama ya, untuk kita mengetahui mahasiswa itu masuk atau tidak. Ya. Tapi jangan lalu semua pertama itu hanya absen dan sebagainya, tapi ada tahapan-tahapan pendahuluan yang lain ya, yang mengarahkan untuk memasuki ke masalah materi yang akan dipelajari. Itu yang perlu ya. Apa metode yang digunakan dan sebagainya. Jadi
harapan kami seperti itu, betul-betul menyentuh daripada suatu hal-hal yang pokok. Absen juga merupakan hal yang pokok, tetapi walaupun tidak dicantumkan di dalam seperti salam dan sebagainya, ini masih banyak yang mencantumkan, sama absen, salam dan sebagainya. Tapi kita yang penting bagaimana mengarahkan mahasiswa untuk memasuki ke masalah materi yang akan kita pelajari tersebut. Ini seperti biasa, ya, satuan acara itu tetap ada tutorial keberapa, nama mata kuliah. Jadi ini jangan lupa ya, tentang tutorial keberapa, nama mata kuliah, ini jangan sampai terlupakan. Karena akan tersulit sekali kalau tidak ada nama mata kuliah, kemudian kode mata kuliah, maka untuk para yang tim untuk memasukkan nilai itu juga akan sulit. Kadang-kadang kita harus bertanya balik lagi dan sebagainya ya. Nama pengembang, kalau nama penelaah itu mungkin ada dari BPJJ atau dan sebagainya ya. Kompetensi khusus, kompetensi umum, ya, pokok bahasan, masuk pokok bahasan. Jadi jangan lagi terjadi sampai tidak ada nama mata kuliah dan terutama kode mata kuliah itu tutorial berapa, supaya kita bisa mengidentifikasi juga sebagai penelaah ya. Kemudian tahapan-tahapan. Tahapan pertama itu persiapan tutorial, kegiatan pendahuluan, kegiatan penyajian, kegiatan penutup. Dari kegiatan-kegiatan ini Bapak Ibu bisa membagi waktu, ya, rincian kegiatannya apa, berapa menit dan sebagainya, materi apa, ya, sumber belajar itu dari modul apa, itu harus betul-betul rinci. Ini seperti biasa ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu tutor bisa melihat tahapan persiapan tutorial itu langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh tutor sebelum melaksanakan kegiatan tutorial. Menyiapkan pertama itu bahan presentasi, media yang akan digunakan dan sumber belajar yang akan digunakan dalam tutorial. Kemudian tugas dan bahan atau perangkat tutorial lainnya yang dibutuhkan di dalam proses kegiatan tutorial. Lanjut. Kegiatan awal tutor untuk membuka kegiatan tutorial itu menyapa mahasiswa. Ya. Nah ini tadi yang seperti tadi, menyapa mahasiswa ini penting. Dua, apersepsi, artinya mengaitkan apa yang sudah kita berikan sebelumnya dengan apa yang akan diberikan sekarang. Tiga, menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi, orientasi materi yang akan dibahas, menyampaikan manfaat mempelajari materi yang akan dibahas. Nah, ini hal-hal yang penting, yang sangat penting di dalam kegiatan ya. Pendahuluan ini tadi ya, jadi bukan absen dan sebagainya. Absen itu penting hanya untuk mengetahui kehadiran. Kemudian tahap kegiatan penyajian merupakan kegiatan inti tutorial untuk membahas materi. Perlu menggambarkan adanya interaksi antara tutor, mahasiswa, sumber belajar sesuai dengan metode pembelajaran yang dipilih, sesuai dengan yang tercantum dalam rangka mencapai kompetensi, baik itu kompetensi umum maupun kompetensi khusus. Tutor bersama mahasiswa merangkum atau menyimpulkan materi yang dibahas dalam tutorial. Kemudian dua, pemberian tugas partisipasi dan tugas tutorial untuk pertemuan berikutnya. Tiga, umpan balik. Nah, umpan balik ini yang tadi dibicarakan hal yang sangat penting. Kalau tutor itu tidak mengadakan umpan balik atau hanya memberikan, artinya umpan balik ini suatu yang untuk diantaranya untuk membangkitkan suatu disiplin, motivasi dan sebagainya.
Jadi kelihatan keaktifan di dalam kegiatan tutorial tersebut ya. Kemudian mahasiswa akan tahu kira-kira seberapa jauh dia bisa menyerap materi itu, seberapa baik perhatiannya, seberapa baik disiplinnya, seberapa baik motivasinya di dalam belajar itu. Itu pentingnya di dalam kegiatan penutup itu tutor harus memberikan suatu umpan balik. Media dan sumber belajar. Ya. Media dan sumber belajar itu harus dituliskan, ya, jenis media yang digunakan apa dalam kegiatan tutorial, baik pada tahap pendahuluan, tahap penyajian, dan penutup. Jadi semua yang dipakai media itu baik mulai dari pendahuluan, penyajian, dan jadi harus tertera di dalam satu komponen tersebut ya. Tuliskan sumber belajar yang lain bila ada ya, selain dari buku, materi pokok, modul yang digunakan bila ada, itu sebagai bahan pengayaan. Tapi yang pokok adalah PMP yang menjadi pegangan Bapak Ibu atau mahasiswa. Karena sumbernya yang pokok itu adalah PMP Universitas Terbuka. Adapun mau ada pengayaan hal-hal yang berkaitan dengan materi atau mata kuliah yang ditutorialkan. Waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapan kegiatan, untuk tahap pendahuluan dan penutup mungkin sekitar 5-10 menit. Kalau pembuka itu mungkin 5 menit ya, sampai 10. Dari alokasi waktu 80 atau sampai 90 menit yang digunakan untuk tahapan penyajian. Jadi tahapan-tahapan ini harus diperhatikan betul, jangan sampai waktunya banyak tersita oleh waktu pendahuluan yang tidak yang hanya memakan waktu untuk sampai 25 menit dan sebagainya, cerita dan sebagainya, tidak, hanya sekitar 5-10 menit, sehingga waktu itu dapat betul-betul efektif digunakan di dalam proses kegiatan tutorial tersebut, digunakan untuk penyajian inti dan sebagainya atau diskusi dan sebagainya. Lalu yang diperlukan sangat harus diperhatikan dalam pengembangan saat itu, pada pertemuan ketiga, kelima, dan 7, tutor memberikan tugas wajib kepada mahasiswa. Kemudian tugas wajib dapat dikerjakan di dalam 1 jam tutorial atau di luar jam tutorial. Nah, ini nanti tergantung komitmen Bapak Ibu tutor dengan mahasiswa, apakah langsung selesai pada waktu 1 jam tersebut ataukah akan dikumpulkan di luar jam tutorial, itu boleh. Kemudian 3, tugas wajib yang diberikan di dalam jam tutorial dikerjakan selama 60 menit. Nah, kalau waktunya 120 menit, jadi mengerjakan tugas itu hanya 60 menit. Hal-hal yang lain itu untuk penjelasan materi, penjelasan dan tugas dan sebagainya ya. Jadi tidak 2 jam itu digunakan untuk mengerjakan tugas tutorial yang diberikan. 4, jika tugas wajib diberikan di luar jam tutorial, maka proses tutorial tetap dilakukan sesuai jadwal 120 menit. Itu nanti harus betul-betul diketahui dan diingat-ingat. Kalau tugasnya diberikan di luar tutorial tatap muka, maka webinar, maka tutorial itu tetap berlaku selama 120 menit. Itu teman-teman tutor yang harus diikuti di dalam rancangan start tadi, RAD dan SAT itu, supaya nanti betul-betul dapat dikerjakan sebaik mungkin sesuai dengan acuan, karena mau tidak mau ini kita akan
nanti akan ada isu dan sebagainya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Budi Kusoro MPD dan Ibu Dr. Nada Suhaira MPD telah menyampaikan materi tentang pengembangan RAT dan SAT. Untuk mempersingkat waktu, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu PKM, PKP, dan analisis yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Agus Suprijanto MPD. Kepada Bapak Agus Suprijanto dipersilakan. Mohon maaf karena Pak Agus sedang ada keperluan sekarang. Jadi untuk materi selanjutnya langsung lompat ke materi praktik dan praktikum yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Weli Yuliat Moko MSI. Kepada Bapak Weli dipersilakan. Silakan Pak Budi.